Persatuan Persaudaraan Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Abi Muslim dari Lok Sumawe. Juga hadir di sini Abu Tanjung Bungo, Abi Ja'far Lung Angin, dan Bupati Aceh Timur, mantan Bupati Aceh Timur, serta Kodim Aceh Timur. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada pengurus daripada Masjid Ba'alawi, yaitu Said Saiful, dan semuanya kita angkat tangan, kita doakan mudah-mudahan para sesepuh kita, para habaib kita, para walid, para guru, para abi, para abadi, dan para pejabat-pejabat kita yang baik, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Sedikit cerita saudara, kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi, karena waktu itu Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa, beliau baru masuk penjara. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habibah beliau dari Aceh, ketika beliau mau pulang, beliau baru pulang, Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah di dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Bu, Pak Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat, Sabtu udah nggak sadar, hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu sudah. Saya video call hari Kamis. Saya video call, saya katakan Habib Muhammad sehat insya Allah, Habib Muhammad baik insya Allah, Habib Muhammad. Kata beliau, Pak Hanif, jangan doain anak baik, jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis, doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat, jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal sudah. Dan memang dari ketika sakit setahun, setengah tahun sebelumnya, beliau selalu kalau ketemu sambil nangis, doakan anak husnul khatimah, kata beliau sudah. Luar biasa. Dan apa kata beliau? Hanif, doakan anak husnul khatimah. Anak udah gak kuat, anak mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Beliau saya dengar sendiri ketika video call. Apa kata beliau? Selesai peresmian masjid, saya sudah mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Selesai peresmian masjid, saya mau menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tepat yang beliau katakan, doa beliau mustajab. Tepat yang beliau katakan sudah. Hari Jumat beliau nggak sadar, Sabtu nggak sadar, seperti Habib Muhammad Habib Muhsin tadi katakan. Ahadnya peresmian, tanda tangan itu hari apa hari? Seminggu sebelumnya. Ahadnya peresmian, kondisi beliau sudah payah. Di sini acara tapi beliau di rumah. Ahadnya peresmian sudah selesai peresmian. Ahad pagi, malamnya ibadah Allah seperti biasa adatnya beliau ngajak keluarga sholat berjamaah. Diajak mantunya Habib Muhsin, diajak putrinya untuk sholat berjamaah bersama beliau, diistinjakan, dicebokkan, dibersihkan, diwudukkan, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa, beliau dulu baca Ratibul A'thas, dibacakanlah Ratibul A'thas, dan istiqamahnya beliau setiap baca Ratibul A'thas setelah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sebelum Fawatih baca Dzikrul Jalalah yang sering dibaca Habib Umar bin Abdurrahman Al-A'thas. Ketika dibaca itu Dzikrul Jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup lisannya, tutup mulutnya, tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Selesai Dzikrul Jalalah,
Di situ beliau berperan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bisyara dari Nabi, saudara. Siapa orang yang ucapan terakhirnya dari kehidupan di dunia la ilaha illallah, maka bisyarah kabar gembira dari Nabi, dakhala al-jannah, dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya beliau seperti hidupnya nggak lepas. Saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kemudian di kehidupannya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahnya tercinta Al Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sejak usia 6 tahun dan sudah menjadi anak yatim dibesarkan